Pak Dahlan Iskan. Ya. Dan tentunya lebih khusus lagi sangat perhatian kepada Pak Mahfud dan Ibu. Ya. Yang ketiga ada Dr. Dani. Karena itu teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini tidak panjang lebar, yang menjadi isu-isu yang tidak baik. Waalaikumsalam. Nggak hilang Pak. Ya itu sih kan tugas Pak Komangnya aja yang mempromosikan teman-teman. Seorang jenderal yang ternyata sangat terbuka dan Pak Dahlan mendoakan seluruh warga Surabaya. Kondisi saya sehat Pak. Dan doakan Pak Dahlan juga senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan Pak. Terima kasih Mas Dahlan, Pak Mahfud. Saya lupa tadi di sebelah saya ini ada Pak Mujiaman, Mas Dahlan. Dr. Dani mau menambahkan yang disampaikan Pak Mahfud dari sisi medis, nanti Pak Dahlan. Dan saya tentu merawat COVID-19. 4 Agustus hari Senin saya diberitahu bahwa beliau menurut parau yang memberikan obat-obat ringan yang bisa dibeli secara bebas. Hari Rabu tanggal 26 Agustus saya inisiasi dokter tidak menganjurkan saya swab, tetapi saya diam-diam swab. Ternyata saya OTG positif OTG tanpa gejala. Saya melakukan pembatasan diri. Saya tidur di tempat tersendiri di lantai 2, istri di lantai 1 dengan anak-anak, dan alhamdulillah keluarga saya dan anak saya semuanya negatif. Terus kemudian aktivitas di Jakarta yang harus hal yang penting terkait pengambilan B1 AWK. Saya tidak berangkat karena saya akan menjaga jangan sampai orang nanti terkena saya. Baik itu mulai dari Demokrat, saya nyasut karena suara saya itu hilang. Kemudian Golkar, terus kemudian PAN, P3, saya tidak hadirin semuanya. Pada gilirannya saya hanya dikasih obat oleh dokter itu hanya seminggu. Untuk meyakinkan kembali saya ini kena karena tenggorokan saya karena sakit, saya swab lagi hari Sabtu tanggal 29. Swab ternyata masih OTG, positif OTG. Saya minum obat selama seminggu. Kemudian tanggal 5 saya swab dan dinyatakan negatif. Inahos negatif, sehingga tanggal 6 saya memberanikan diri dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya pakai masker, pakai headset, kemudian pakai sarung tangan, mendaftar dalam kondisi yang tidak ada gangguan klinis sama sekali, sehingga kemudian tanggal 7 saya lakukan pemeriksaan kesehatan. Saya tidak tahu hasilnya, yang jelas saya tidak mengalami gangguan klinis apa-apa. Saya sudah bisa pingpong, saya bisa jalan kaki, saya bisa main olahraga bersama di rumah sepedaan. Lari bisa saja terjadi, bukan hanya jauh sebelum ada pendaftaran. Memang di luar beredar, Pak Mahfud positif, kemudian ke KPU membawa virus. Nah, kan kita sudah sesuai aturan. Ketika ke KPU, kalau seseorang itu positif, maka dia bisa melakukan mendaftar secara virtual. Bukan berarti nggak bisa, bisa, tetapi secara virtual. Maka ketika kita daftar, kita serahkan dokumen itu. Dan di antara sekian dokumen itu salah satunya adalah keterangan hasil swab terakhir. Beliau daftar tanggal 6, swabnya itu tanggal 5, jadinya tanggal 6 siang. Dan dinyatakan di situ negatif. Kita mendaftar sore jam 4. Artinya secara aturan tidak ada yang dilanggar. Beliau posisi dalam keadaan negatif. Ketika negatif, ya otomatis tidak ada yang harus ditutupi. Nah, selesai. Jadi ketika pendaftaran sebetulnya sudah jelas negatif. Dan kalau tadi penjelasan dokter, penjelasan dari beliau sendiri, kalau dihitung dari mulai pertama beliau kena, itu sebetulnya masa isolasi sudah selesai. Tetapi kan memang ini kita tidak ditanya oleh pihak Sutomo. Jadi ketika tanggal 7, yang saya baca suratnya itu terdeteksi. Nah, saya nggak ngerti secara medis, terdeteksi itu apakah positif atau negatif, saya tidak tahu. Tapi ya jelas kita sudah konfirmasi, kami sampaikan kepada Sutomo tentang kronologis itu.
Dan dari pihak Sutomo juga menyampaikan nanti hari Senin beliau bisa datang ke Sutomo.